Oh iya, siap. Gimana Bun? Masuk ke apa tadi itu? MRBA. MRBA. Eh, Sementara ini pengennya sih kenal lebih 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 dalam dulu deh gitu untuk merasakan lompatan-lompatan yang jauh itu. Ya, sebenarnya begini, sederhananya seorang murid itu akan berkata, aduh belajarnya kok lama, aduh belajarnya, aduh ini nanti deh, nggak mungkin saya dapat ranking satu gitu kan. Kayaknya harus lompatannya harus tinggi nih gitu. Padahal biasa-biasa aja gitu. Terus untuk di sini jauh berbeda dengan pelajaran sekolah gitu. Untuk mendapatkan keajaiban itu apakah harus begini begini begini, harus lompatannya begitu begitu gitu? Enggak. Asal asal perlu digarisbawahi bahwa ada loh orang yang mengamalkan satu jurus aja bisa dapat keajaiban, apalagi banyak jurus, menguasai banyak jurus gitu. Nah, dalam menguasai banyak jurus ini, Bunda Endang di grup bimbingan bersama saya kan setiap hari, hampir setiap hari saya memberikan materi itu gitu. Bahkan seorang Ustadz Nasrullah memberikan atau membagikan ilmunya di kelas-kelasnya itu 10 jurus aja sudah ajaib gitu. Nah ini di kelas bimbingan bersama saya ini bahkan kalau dihitung lebih kali ya dari 10 jurus gitu. Bagaimana cara menghadapi nggak punya uang, bagaimana menghadapi debt collector, bagaimana menghadapi orang-orang yang ngeselin, bagaimana menghadapi uh, segala persoalan dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya hampir saya berikan di kelas bimbingan. Setelah saya perhatikan, yang aktif itu modelnya begini. Apa yang saya sampaikan itu peserta menulis kembali, bukan hanya dibaca tapi ditulis kembali. Lalu dirasakan, apa sih saat menghadapi debt collector, apa yang harus saya lakukan? Satu, sadari bahwa kejadian itu adalah sumbernya dari diri kita sendiri. Mungkin ada perisai yang harus saya hapus. Mungkin karena sikap kita sendiri yang mengakibatkan debt collector menghubungi saya gitu kan. Dalam hal ini menghubungi Mbak Indah atau hal-hal yang lain sebenarnya sudah dikupas tuntas satu persatu gitu. Tapi ada yang belum paham, terus nggak berani bertanya. Nah, disitulah maka saya berharap teman-teman kalau sudah masuk kelas bimbingan, materinya A, B, C, jurus 1, 2, 3. Saya sarankan tiap hari itu mendengarkan 3 audio magnet rezeki. Dari 3 audio itu kalau nggak paham, langsung tanyakan, Mbak Lulu, boleh dong tanya, atau Mbak Lulu curhat dong. Perisai rezeki itu apa sih? Terus misalnya, maksudnya law of projection tuh seperti apa sih Mbak gitu? Atau dunia kuantum tuh apa sih Mbak gitu? Kan bisa bertanya sehingga setelah konsultasi bersama saya, kemudian action atau praktek gitu. Insya Allah kalau tiga-tiganya dilakukan, keajaiban itu ada. Gitu. Karena apa? Kegagalan dan kesuksesan itu jaraknya sangat tipis. Mbak Lulu boleh boleh cerita feedback ke belakang ya. Boleh. Uh, jadi sebelum saya terhubung dengan Mbak Lulu itu, saya kan suka ikut pengajian Ustadz Ataki tapi lewat YouTube gitu ya. Jadi saya sering dengarkan acak suatu. Saya lihat YouTube-nya ini hitungnya sekitar 4 bulan ke belakang deh. Saya lihat YouTube-nya Ustadz Nas yang berbicara tentang magnet rezeki. Nggak sengaja tuh saya klik gitu. Saya klik aja tuh YouTube. Karena di situ ada kodenya, jurus-jurusnya ada 01A, 01B. Saya berusaha untuk mendengarkan secara berurutan. Saya dengarkan aja gitu, saya pelajari gitu karena saya senang bunga, kadang-kadang sambil nyiram bunga, sambil mupuk anggrek, saya dengarkan sambil masak, saya dengarkan aja. Kemudian
Saya mencoba pelajari dan sedikit-sedikit mengamalkan itu. Nah, pada saat itu persoalan yang saya hadapi adalah tentang anak-anak. Anak saya ini yang sulung, habis dulunya terkena radang selaput otak, kemudian setahun ke belakang ini habis menjalani operasi otak. Jadi biaya yang biasanya saya bayarkan ke sekolah anak saya di pondoknya Ustadz Yusuf Mansur itu, anak saya yang kedua kan sekolah di pondok Ustadz Yusuf Mansur di Darul Quran Putri Cikarang. Jadi ada tunggakan biaya pendidikan dari daftar ulang semester berapa, pokoknya terhitung sekitar 56 juta itu. Apa sih tunggakan saya untuk sekolah dia, dan COVID kemarin memang posisi putri saya pulang ke rumah. Setelah saya sudah mengamalkan beberapa jurus, diantaranya yaitu tadi ya perisai rezeki. Saya berusaha untuk apa sih koreksi diri saya sendiri, kesalahannya di mana, apa gitu ya. Terus saya banyak istighfar, kemudian zikir khairul razikin itu berulang-ulang saya lakukan. Kemudian terumbu karang, saya berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan beberapa kawan. Itu sambil saya ngebatin, coba ya saya bisa terhubung dengan Ustadz Yusuf Mansur, gimana ya caranya, berapa ya nomor teleponnya Ustadz Yusuf Mansur. Itu saya sambil ada ngebatin gitu, saya ingin menceritakan loh kesusahan saya, kesulitan saya kepada beliau, mungkin beliau bisa bantu. Nah, itu tiba-tiba suatu hari beliau masuk ke grup wali santri. Ustadz Yusuf Mansur masuk sendiri tuh ke grup wali santri untuk memberikan salam, memberikan wejang-wejangan, ya pokoknya gitulah ke wali santri. Saya tuh, loh tumben amat Ustadz Yusuf Mansur masuk ke grup wali santri. Saya bilang, ya Allah, ini tah langkah apa sih yang sudah Tuhan jawab gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk japri Ustadz Yusuf Mansur. Saya ceritakan kesulitan saya, bahwa putri saya ini masih di rumah sudah setahun karena COVID. Kemarin kan santri dipulangkan, sekarang nggak punya ongkos nih untuk balik ke pondok. Kemudian punya tunggakan sekian juta berkaitan dengan kakaknya gitu ya. Saya single parent kebetulan Mbak Lulu, jadi semua memang praktis saya yang backup. Ustadz Yusuf Mansur dengan simple jawab, udah, dengan gaya Betawinya itu, udah balik aja ke pondok jadi anak saya gitu. Masya Allah, saya kok merinding ya. Ustadz, ini gimana? Udah kirim nomor rekening, saya kasih kirim ongkos gitu untuk balik ke pondok. Allah. Saya makin, aduh, ini benar Ustadz? Iya, kata dia gitu. Dia udah kayak ngomong dengan siapa aja. Saya kirim nomor rekening waktu itu, beliau kirimlah tiket untuk berangkat kembali ke Bekasi. Jadi singkat cerita, anak saya sudah kembali ke pondok. Nah, kemarin kan semester itu pihak keuangan kembali WA saya, Bunda, ini bagaimana berkaitan dengan tunggakan. Terus saya bilang gini, saya bicarakan ini dengan Ustadz Yusuf Mansur dulu kemarin, karena Ustadz Yusuf Mansur sudah langsung japri saya begini-begini. Saya jelaskanlah kronologinya ke pihak keuangan gitu. Terus pihak keuangan bilang, Bunda tolong hubungi kepala sekolah ya, atau Ustadz Heri yang bagian ininya gitu, pengasuhan gitu. Akhirnya saya hubungi kepala sekolah juga membicarakan dengan bagian pengasuhan, Ustadz Heri di bagian pengasuhan itu. Terus ya singkat cerita deh, akhirnya anak saya bisa ikut ujian, walaupun Ustadz Heri bilang begini, Bunda, ini akan kami bicarakan dulu di dalam intern yayasan gitu. Jadi saya belum dapat feedbacknya nih, apakah memang free, betul-betul yang 56 juta itu free gitu, atau saya harus bayar separuhnya atau bagaimana, saya belum. Tapi intinya bahwa putri saya pada akhirnya diperbolehkan untuk ikut ujian meskipun masih dengan tunggakan itu gitu. Nah, kalau boleh ya, itu luar biasa dahsyat ya. Bunda Endang, kalau boleh saya menggarisbawahi ya, Bunda Endang ingin bertemu langsung dengan Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, karena anaknya Bunda Endang di pondoknya beliau. Sedangkan Bunda Endang sendiri single parent dan tunggakannya hampir di atas 50 juta lebih. Dan anak Bunda waktu itu berpikir anak Bunda bingung tuh mau kembali ke pondok gimana. Tapi Bunda
mencoba mendengarkan semua jurus-jurus yang Ustadz Nas berikan. Iya, waktu itu masih ikut YouTube, belum terhubung sama Mbak Lulu. Iya. Nah, suatu hari saya dapat YouTube yang ada bincang-bincang Mbak Lulu, dialog deh sifatnya dialog. Terus Mbak Lulu bilang, untuk dapat bimbingan, bla 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 bla, bisa hubungi saya di sini. Saya cepet-cepet catat itu nomornya Mbak Lulu. Terus saya kontak Mbak Lulu. Itu 4 bulan yang lalu, dan saya ikuti Mbak Lulu. Artinya saya dalam proses bimbingan Mbak Lulu ini kalau nggak salah sudah masuk hari ke-21 deh. Saya kontak langsung dengan Mbak Lulu. Tapi jauh sebelum terhubung dengan Mbak Lulu, saya ikut apa namanya? YouTube-nya Ustadz. Ikut aja pokoknya ikut. Terus saya coba ya ikut aja gitu, apa yang katanya perisai rezeki, coba deh saya ikut. Terus terumbu karang gitu ya, saya perbaiki hubungan-hubungan dengan kawan-kawan. Terus apa gitu, kebetulan hari-hari saya memang PNS, dan saya juga relawan kegiatan kemanusiaan. Jadi setiap hari itu selalu ada kegiatan yang untuk membantu orang lain gitu. Ini hari ini insya Allah memberangkatkan pasien hidrosefalus. Itu mimpi saya paling besar itu Mbak Lulu. Ini yang sekarang ini yang saya pengen betul gitu, pengen betul, dan artinya mengesampingkan saya sendiri loh. Saya lebih fokus ke kebutuhan orang lain yang gimana gitu. Saya pengen rumah saya bisa direnovasi, bisa bagus, sehingga bisa untuk kumpul orang yang membicarakan urusan-urusan kemanusiaan itu bisa di rumah saya gitu. Sekarang rumah saya banyak bocornya, temboknya udah pada keropos dan sebagainya. Udah itu saya kesulitan kalau memberangkatkan pasien, nggak punya kendaraan sendiri, jadi suka masih pinjem sama tetangga, masih pinjem dengan orang lain, untuk operasionalnya tinggi gitu kan ya. Sementara orang taunya saya Bunda. Bunda mengikuti, Bunda tadi cerita di awal ya, anaknya tunggakannya 50 juta ke atas, mau pas liburan dari pondok mau balik ke pondok nggak punya uang. Terus Bunda mendengarkan jurus-jurus rahasia magnet rezeki sampai tiba waktunya terhubung dengan sampai terhubung di kelas bimbingan. Pelan-pelan apa yang Bunda inginkan. Nah, Bunda itu menginginkannya dalam hati kan. Apa yang terbetik di hati Bunda, Bunda kan pengen ketemu Ustadz Yusuf Mansur, pengen ngomong semuanya, dan itu Allah wujudkan. Karena saya yakin dan percaya Bunda setelah mempelajari jurus-jurus magnet rezeki, baik di YouTube maupun di kelas bimbingan, Bunda pasti ada salah satu jurus, saya yakin itu. Bunda ada salah satu jurus yang Bunda praktekkan nyaris setiap hari. Dan apa yang terbetik di hati Bunda saat Bunda pengen berbicara dengan Ustadz Yusuf Mansur, dan itu Allah kabulkan tanpa Bunda harus lari tergopoh-gopoh mencari di mana Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur sendiri datang menemui Bunda dengan cara masuk ke WA grup wali santri. Itu sebenarnya Allah tuh sedang berbicara dengan Bunda, sedang menjawab doa harapan Bunda. Nah, saya yakin dan percaya soal biaya di atas 50 juta tunggakan itu, entah Bunda disuruh free atau disuruh bayar setengah, saya yakin Allah sudah mengizinkan anak Bunda sampai mengikuti tes ujian. Itu saya yakin atas izin Allah karena doa-doa Bunda tadi. Nah, sekarang Bunda sudah tahu pola keajaiban, pola-pola, apalagi Bunda sudah masuk kelas bimbingan bersama saya ya. Keajaiban itu berpola, dan Bunda sudah tahu polanya, dan Bunda sudah mempraktekkan itu, dan Bunda sudah ajaib. Bertemu dan berbicara dengan Ustadz Yusuf Mansur itu dengan mudahnya Allah datangkan dengan mudahnya gitu kan. Nah, apa yang Bunda inginkan ke depan, Bunda bisa kok praktekkan jurus satu persatu, dan Bunda sudah pernah ajaib. Saya yakin keajaiban itu akan datang bertubi-tubi ke dalam kehidupan Bunda selama Bunda benar-benar satu,
Bunda kan sudah berkorban waktu, berkorban semuanya untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, Bunda praktek satu persatu. Jadi belajar ilmu atau jurus rahasia magnet rezeki itu seperti memasang puzzle kehidupan. Bunda pernah melihat puzzle anak-anak, atau mungkin Bunda pernah membelikan puzzle buat anak-anak Ya. yang terbuat dari kertas atau dari kayu. Puzzle itu dibongkar, terus disuruh pasang kembali. Nah, memasang puzzle itu seperti memasang puzzle jurus-jurus magnet rezeki di dalam jiwa Bunda, di dalam kehidupan Bunda. Jurus mana dulu nih yang Bunda ambil? Terus dipasang deh. Seperti anak-anak memasang puzzle, anak-anak juga tidak tahu mana yang cepat untuk mendapatkan keajaiban, cepat mendapatkan gambar yang sesuai diinginkan di dalam puzzle. Misalkan puzzle itu bergambar binatang atau hewan gitu. Anak itu memasang mulai dari kaki. Terus cara mudahnya menurut anak itu, jadi masing-masing pribadi itu berbeda-beda. Masing-masing anak berbeda-beda. Ada yang mengambil potongan dari kaki dulu, ada yang mengambil dari kepala dulu, ada yang mengambil dari rumput dulu. Nah, Bunda begitu juga dalam mengamalkan, mempraktekkan jurus-jurus rahasia magnet rezeki. Sebagaimana Bunda memasang puzzle jurus-jurus itu dalam jiwa Bunda. Bunda mudah dengan jurus yang mana dulu yang mau Bunda pelajari. Nah, kalau saran saya, Bunda mulai urut tuh dari 01, 02, 03 gitu. Nah, nanti puzzle yang mana yang Bunda mudah cerna dalam kehidupan Bunda praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah ajaib Bunda. Amin. Dan seorang Ustadz Yusuf Mansur ya, tidak begitu saja datang ke tempat Bunda tanpa seizin Tuhan. Dan seorang Yusuf Mansur tidak datang begitu saja melalui WA grup orang tua murid. Dan tiba-tiba datang begitu saja, tidak. Beliau hadir situ kan karena ada doa Bunda. Iya. Dan di ilmu rahasia magnet rezeki adalah duduk diam rezeki datang. Apa yang terbetik di dalam hati, Allah wujudkan. Cring. Jadi kalau saya bertanya, untuk apa sih manusia itu diciptakan? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi selain untuk beribadah kepada Allah? Halo? Pas dulu. Iya. Untuk apa lagi selain beribadah kepada Allah, manusia itu diciptakan ke dunia ini untuk apa? Apa ya? Membawa kemaslahatan bagi sesama mungkin Mbak Lulu. Jawaban Bunda Endang sudah betul. Tapi itu terlalu muluk-muluk, terlalu tinggi, ketinggian. Coba perhatiin kisah Nabi Adam. Pertama kali Nabi Adam diciptakan Allah, wahai Nabi Adam, wahai hambaku Adam, tinggallah kamu di surga untuk selama-lamanya. Bagaimana kehidupan di surga? Semua dalam jaminan Allah, indah, baik, melimpah. Belum minta aja sudah dilayani. Apa yang terbetik di hati sudah dikasih. Ya enggak? Betul. Cuma syaratnya satu. Apa? Taat. Bukan. Syaratnya satu. Jangan mencuri buah Nabi. Tapi karena Nabi Adam tergiur oleh godaan setan, maka pengen mencicipi rasanya. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa mencurinya. Lalu diturunkan ke bumi. Setelah tinggal di bumi sampai keturunan, sampai diri kita ini, saya dan Bunda Endang dan semuanya. Apakah mudah untuk mendapatkan makanan langsung siap saji?
Enggak. Untuk mendapatkan sebuah sebutir nasi aja, seorang petani harus tanam dulu, Harus berlelah-lelah dulu. diurusin dulu, panen. Setelah panen, apakah sudah bisa dimakan? Belum. Diolah dulu, baru jadi beras. Beras apakah sudah bisa dimakan? Belum. Dimasak dulu, baru setelah itu baru dimakan. Itu pun tidak langsung di tangan kita. Kita juga harus mendapatkan uang dulu untuk membelinya. Benar nggak? Betul. Nah, kita selama ini pengennya kalau mau apa-apa langsung Allah kabulkan, langsung Allah wujudkan. Nabi Adam tadi dosanya berapa? 1, makan buah kuldi doang. Diturunkan ke bumi. Ke bumi. Lah kita dosanya berapa? Tak terhingga. Tapi kita maunya tinggal. Tapi segala sesuatu kita maunya seperti Nabi Adam, tinggal di surga. Kita hidup di dunia, tapi kita maunya seperti Nabi Adam yang tinggal di surga. Apa yang kita minta, apa yang terbetik di hati, baru ngebatin aja kita maunya Allah wujudkan kan. Ya Allah, kenapa doaku belum terkabul ya Allah? Jadi kayak memaksa gitu. Apa yang kita inginkan harus Allah wujudkan dalam sekejap gitu. Padahal Nabi Adam tadi dosanya cuma 1 aja dikeluarkan dari surga. Nah kita dosanya banyak, tapi kita maunya semua Allah wujudkan, semua kayak seperti tinggal di surga. Nah, setelah kita menyadari, apakah bisa ya Allah dosaku yang banyak ini bisa seperti Nabi Adam, langsung terbetik Allah wujudkan gitu. Seperti di surga, baru ngomong aja udah Allah wujudkan. Insya Allah bisa. Allah berkata, datanglah kepadaku dan mohonlah ampun kepadaku, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat, anak-anak yang banyak. Bisa jadi dengan turunnya hujan yang lebat, malaikat pembawa rezeki kan, turun membawa berkah. Yang itu yang pertama, nanti saya jabarkan di sesi selanjutnya. Yang kedua, setelah menurunkan hujan yang lebat, apa Allah berikan anak-anak yang banyak. Apakah anak-anak kandung? Belum tentu. Anak-anak perusahaan, anak-anak cabang, seperti ya, kalau contoh kecil, reseller, distributor. Kalau kita memiliki 100 distributor di berbagai tempat, itulah anak-anak perusahaan, anak-anak cabang, nggak harus anak biologis. Bisa jadi anak-anak kita ke depan yang meneruskan estafet keinginan dan harapan kita. Nggak terasa anak lulus kuliah misalnya, membantu mewujudkan cita-cita ibunya. Bisa jadi. Iya. Jadi kalau kita mau bersenang-senang, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia ke bumi ini adalah untuk bersenang-senang. Syaratnya cuma 1, apa? Nggak ada perisai rezeki lah, nggak ada perisai dosanya lagi. Iya. Terus kita kan manusia, bagaimana kalau berbuat dosa lagi? Nggak apa-apa. Maksudnya bukan saya membiarkan atau mengizinkan bahwa kalian berbuat dosa terus nggak apa-apa. Bukan begitu. Kita kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tanpa dosa. Kita juga bukan golongan dari setan yang selalu terbuat dari api dan mengaku saya benar, saya terbuat dari api dan saya selalu benar. Kalian semua yang salah gitu. Jadi kalau setan kan selalu menyalahkan orang lain dan dia selalu mengaku benar. Kita ini adalah manusia terbuat dari tanah. Kita di antara malaikat dan jin atau setan, kita itu manusia. Jadi kadang berbuat baik, kadang juga kalau kita ada khilaf. Solusinya bagaimana? Kalau kita berbuat dosa, ya kita istighfar, salat tobat. Itu kalau kita urusannya sama Allah. Bagaimana kalau urusan sama sesama manusia?
Ya kita selain minta ampunan, istighfar, minta sholat tobat, kita usahakan minta maaf sama sesama manusia, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita dulu, orang tua, mertua, pasangan, anak-anak. Bagaimana dengan pasangan yang sudah meninggal? Ya kita tinggal sedekah atas namakan almarhum. Bagaimana kalau pisahnya dengan maaf perceraian gitu? Ya kalau bisa mau menjalin hubungan baik. Tapi kalau tidak bisa, dalam arti hubungan baik adalah komunikasi yang baik, yang kondusif demi anak-anak. Kalau nggak bisa bagaimana? Doakan kebahagiaan dan kemuliaan mantan pasangan. Kenapa? Kalau bisa meminta maaf dulu, selanjutnya mendoakan yang terbaik. Kenapa? Karena doa terbaik yang kita lempar ke orang atau yang kita tujukan pada orang, terutama orang-orang terdekat, itu seperti kickback. Doa terbaik akan kembali ke diri kita masing-masing. Jadi kalau di ilmu magnet rezeki, kok belum ajaib ya? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah belajar magnet rezeki, kok belum ajaib ya? Tekan tombol +6-nya. Apa maksudnya? Bahagiakan dan muliakan orang lain, baik secara langsung maupun lewat doa. Keajaiban itu terjadi kapan? Saat Anda benar-benar masuk ke dalam dunia kuantum. Apa itu dunia kuantum? Pernah saya ceritakan di kelas bimbingan. Satu sama dan terhubung ya. Bunda adalah energi. Apa yang Bunda inginkan? Materi, uang, seseorang, Bunda ingin terhubung. Itu adalah energi. Bunda adalah energi. Uang SPP yang harus Bunda bayar sebesar 50 juta ke atas, itu tunggakan yang belum terbayar. Uang itu adalah energi. Seorang Yusuf Mansur, pemilik sekolah di mana anak Bunda sekolah di dalamnya. Seorang Yusuf Mansur juga energi. Bila energi positif, Bunda berusaha gitu ya, berusaha bagaimana di dalam diri Bunda itu terus membangun energi positif gitu, hati yang positif, perasaan yang positif, pikiran yang positif, motivasi ingin ketemu seorang Yusuf Mansur yang positif, maksudnya motivasinya yang positif, ingin menyampaikan, ya Allah tunggakan saya begitu besarnya gitu. Semua energi bisa terhubung kan? Keajaiban terjadi pada saat Anda masuk dalam dunia kuantum. Begitu Bunda. Satu lagi Mbak Lulu. Oke. Ini anak saya yang radang selaput otak ini kan setiap bulan butuh perawatan rumah sakit, setiap bulan harus masuk rumah sakit, emang harus dirawat. Jadi ada jadwal-jadwal yang dia harus masuk rumah sakit gitu. Nah 2 bulan ini biasanya dia kalau dalam waktu 1 bulan, kan dia di jadwalnya itu per 1 bulan, atau kalau saya misalnya sibuk dengan urusan kantor kadang-kadang molor sampai 1 bulan lebih, seminggu gitu ya. Selain dia memang radang selaput otak, pernah koma 11 hari, kemudian membuat dia jadi cacat. Tahun 2017 dia divonis dokter talasemi beta HbE, jadi dia membutuhkan transfusi darah yang terus-menerus di luar perawatan untuk sarafnya. 1 bulan itu kondisinya biasanya HB-nya dia itu sudah 6, drop di angka 6 walaupun dia keluar dari rumah sakit 11 atau 10, sekian gitu ya, setelah transfusi itu biasanya dia 6. 2 bulan ini dia stuck di 8. Artinya? 2 bulan ini artinya itu keajaiban kalau anak talasemi itu apa ya? Dia kan badannya tidak bisa memproduksi sel darah merah, harus dicurah terus menerus. Nah, harus dicurah darahnya, harus transfusi terus menerus darahnya. Biasanya dia ngedrop udah di 6 tuh sebulan kadar hemoglobinnya itu untuk
jangka waktu 1 bulan, misalnya dia ini kemarin baru opnam nih, kemarin hari Jumat, keluar malam Senin pulang, itu dia HB 10,8 kemarin ya, sudah perawatan, kemudian HB 10,8 sampai 1 bulan ke depan biasanya dia tuh udah anjlok di 6 gitu. Nah kondisi 2 bulan ini dia stuck di 8, artinya turun tapi nggak sampai ke 6 gitu loh, di 8, padahal itu jangka waktu yang sama dengan bulan-bulan yang terdahulu, dengan dulunya lagi gitu. Artinya itu kondisi terbaik saat ini. Iya, artinya ada perubahan apa ya, kondisi kesehatannya walaupun belum di titik terbaik yang dia nggak butuh transfusi gitu. Okay. Kalau dia bisa naik di 9 atau 10 aja udah nggak butuh transfusi darah pada setiap bulannya. Okay. Gitu. Ini dia 2 bulan ini ada di angka 8. Terus saya sempat mikir, kok waktu di lab yang bulan lalunya tumben ya 8 gitu, tumben ya 8, nggak salah lab tah gitu, ngebatin aja gitu, tumben ya 8. Kemarin masuk lagi, Bu ini masih 8 gitu, susternya bilang 2 bulan ini kok di 8 ya gitu. Saya agak berpikir keren banget gitu. Keajaibannya ini berlaku juga untuk dia gitu, padahal kan keajaiban ini Bunda berlaku juga kan untuk dia gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Bunda, saya ada di Jawa Tengah, Bunda ada di Lampung, ya kan? Apakah kita pernah bertemu langsung? Ya Belum. Bunda adalah energi. Apa yang Bunda ucapkan adalah energi. Bunda datang ke saya melalui online. Kita belum pernah ketemu. Apa yang saya sampaikan? Saya berusaha menyampaikan energi-energi positif. Walaupun tidak kelihatan. Nah, inilah dunia kuantum. Walaupun tidak terlihat. Begitu juga putranya Bunda Endang di Lampung. Saya tidak bisa melihat kan, tidak bisa melihat jarak jauh kan. Maksudnya tidak terlihat mata langsung, hanya bisa merasakan jarak jauh, getaran jarak jauh. Bunda pernah bercerita bahwa Ananda begini. Ananda juga energi. Apa yang Bunda inginkan adalah energi. Jadi Bunda selama ini berusaha energinya itu berlian terus, walaupun kadang down, kadang Mbak Lulu apa yang harus saya lakukan? Saya begini. Nah, pernah jarumnya naik turun. Pernah kan? Bunda Endang seperti konsultasi ke saya itu pas boomnya meledak-ledaknya, seperti emosi ingin ditumpahkan gitu. Nah, saya terus memberikan dorongan energi positif. Nah, dan Bunda berhasil menetralkan diri, berusaha menjaga energi berlian, sehingga efeknya gimana? Coba Bunda perhatikan. Bunda berusaha mendalami, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari jurus-jurus rahasia magnet rezeki. Apa yang Bunda inginkan, apa yang Bunda harapkan, hanya terbetik dalam hati. Ananda sudah mulai membaik. Merasakan nggak itu keajaiban yang Allah berikan gitu? Iya Mbak, ya berpikir gitu. Ini yang saya berpikir gini, kok apakah dia juga adalah bagian dari keajaiban gitu loh kan? Apa ngerembet ke dia juga ya efeknya gitu, saya berpikirnya gitu. Kalau sebelum Bunda mengenal ilmu magnet rezeki, kondisi Bunda kan naik turun nih. Gimana? Sebelum Bunda mengenal ilmu magnet rezeki, psikis Bunda kan naik turun. Nah, setelah mengenal ilmu magnet rezeki, Bunda fokus menjadi pribadi magnet rezeki. Apa yang Bunda inginkan, apa yang Bunda harapkan, Allah wujudkan. Bunda kan selama ini menginginkan anak semakin membaik kan? Nah, itu Allah wujudkan. Selama Allah ridho,
selama Allah mengizinkan, banyak solusi Bunda. Iya. Paham. Kalau ditanya obatnya apa? Apapun bisa menjadi obat selama Iya, Allah mengizinkan. Benar nggak? perasaan perawatannya sama aja deh dengan yang bulan-bulan lalunya sama aja gitu, nggak ada yang hal-hal yang istimewa gitu loh, maksud saya itu. Ini faktor apa ya? Makanan juga biasa-biasa aja, vitamin ya biasa yang memang dokter resepkan gitu ya, yang nggak ini 2 bulan. Saya sempat berpikir, coba deh lihat bulan depan gitu, apakah dia akan stuck di angka ini juga gitu. Ini 2 bulan ini saya sudah lihat ya. Suster bilang, Bu, ini tumben masih 8 gitu, sudah 1 bulan. Nggak salah tanggal nih opnamnya. Enggak dokter, harusnya malah tanggal 3 masuk. Ini sudah tanggal 10, saya bilang gitu. Agak mundur karena memang saya ada kegiatan, saya bilang gitu. Ini masih di 8, dokternya bang. Saya mikir, bulan kemarin juga di 8. Sempat pikir gitu. Alhamdulillah, keren banget kan? Sempat berpikir gitu. Bismillah, mudah-mudahan apa yang keajaiban apa yang Bunda rasakan sudah luar biasa, keren banget. Seorang Ustadz Yusuf Mansur, Bunda berhasil menarik, benar nggak? Menarik beliau untuk diajak komunikasi. Anak Bunda berhasil ikut ujian, padahal tunggakan belum terbayarkan. Itu suatu keajaiban Bunda. Jadi terus anak Bunda berhasil menarik bagaimana supaya anak Bunda jauh lebih sehat daripada yang sebelumnya. Nah, ke depan Bunda mau menarik apa nih? Gitu. Nah, minum obat dulu. Saya sambil ya Mbak Lulu, jadwalnya minum obat nih Mbak Lulu. Nah, minum. Bismillah. Ini belum bisa lepas obat Mbak Lulu. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa lepas obat ya. Amin. Ini saya libur, ini 3 hari ini yang ngasuhnya izin nggak masuk, nggak bisa ditinggal ke kantor. Bismillah. Yang penting Bunda sudah memahami pola-pola keajaiban, datangnya keajaiban ya. Iya. Nah, apa yang ingin Bunda tarik ke depan? Kencengin lagi Bun, jurus-jurus magnet rezekinya. Kemarin Bunda bisa, besok Bunda, atau jangan besok, kalau perlu sekarang pun Bunda bisa gitu. Apa yang ingin Anda tarik? Apa yang ingin Bunda tarik? Saya ini lagi saya dianggap aneh. Ini Mbak Lulu sama kawan-kawan di kantor, Bunda ini kok aneh sih gitu. Aneh gini, misalnya gini. Kan ada kawan kebetulan punya katakanlah punya amanah ya, yang dipinjam dari itu kan, punya amanah yang dipinjam dari saya, dengan amanah yang dipinjam dari saya. Waktu itu dia mau ke Jawa Timur menghadiri wisuda putrinya yang hafiz Quran. Terus nggak punya uang untuk berangkat ke sana. Tadinya mau nebeng kendaraan kakaknya, tapi pas mau berangkat kendaraan kakaknya itu rusak, jadi nggak jadi berangkat. Terus beliau meminjam ke saya. Nah, uang yang di saya itu juga bukan uang saya, uang kantor gitu, katakanlah seperti itu gitu ya, bukan uang saya. Terus saya bilang gini, ini bisa dipakai, tapi akhir bulan tolong dikembalikan, saya bilang gitu. Ini bisa dipakai untuk sementara deh. Kasihan kalau misalnya sampai anak di wisuda nggak datang gitu kan, apalagi kumlot predikatnya. Hafiz Quran kumlot lagi di Jawa Timur. Saya bilang, ya sudahlah berangkat pakai uang ini. Tapi saya meminta tolong, karena ini memang bukan uang pribadi saya, akhir bulan tolong dikembalikan ya, saya bilang gitu dengan kawan yang meminjam ini. Nah, sampailah akhir bulan Oktober kemarin, seharusnya akhir bulan Oktober kemarin dikembalikan. Terus saya bilang gini, ini sudah akhir bulan,
saya mengingatkan saja, tolong dikembalikan. Saya kasih waktu perpanjangan deh sampai tanggal 10, saya bilang gitu kan. Dia hanya jawab insya Allah. Nah, lepas dari itu kok malah saya yang tersiksa. Saya yang tersiksanya gini Mbak Lulu, saya berpikir, ya Allah, kok nanti dia dapat uang dari mana ya? Ya Allah, kok saya bikin hati dia sedih ya? Ya Allah, kok saya bikin ini gitu ya? Itu saya makin tersiksa. Saya padahal udah berdoa, ya Allah mudahkan rezekinya sehingga dia bisa menyelesaikan amanahnya dengan saya udah gitu ya. Terus suatu hari saya terbersit habis sholat duha, saya terbersit gini, sudahlah, saya mau naik ke plus 6 tadi itu, saya bahagiakan orang lain aja, terserah saya nanti gimana, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang gini, sudah, mohon maaf kalau kemarin saya mengingatkan, sekarang saya mau cabut omongan saya yang kemarin. Saya saya membebaskan kamu dari kewajiban untuk mengembalikan kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa membuatmu lega, nggak tergopoh-gopoh cari pinjaman ke tempat lain, nggak tergopoh-gopoh cari rezeki yang lain. Sudah, pokoknya saya bebaskan gitulah ya. Itu orang nggak bilang terima kasih, nggak nyahut apa, terus kawan-kawan yang lain di kantor, ih lu mah aneh sih katanya, saya dianggap aneh gitu, bunda mah aneh gitu. Iya nggak apa-apa. Kalau belum aneh, belum mendalami ilmu magnet rezeki. Karena orang-orang ilmu magnet rezeki itu adalah orang yang dari dunia realita lompat ke dunia kuantum. Dan ada beberapa yang saya kerjakan itu dengan kawan-kawan di sekitar saya, nggak habis pikir deh gue sama orang satu ini aneh, dia mah aneh. Tapi keajaiban apa yang didapat setelah membebaskan? Alhamdulillah sampai hari ini belum, Mbak. Tapi minimal. Saya rasakan saya lega. Ya, saya tapi lega. Minimal hati Anda tidak terbebani kan? Iya, lega nggak berharap. Keduanya lega nggak berpikir, aduh kasihan dia ya, aduh dari mana dia ya uangnya, aduh dari ini, itu. Nah, saya yakin Bunda di sini, Bunda menolong orang lain dan Allah menolong kesehatan Ananda. Merasakan nggak? Nggak menghubungkan ke sana sih Mbak Lulu. Nah, maksud saya, siapa yang menolong Ananda yang tadinya kasusnya tadi yang Bunda ceritakan, yang sekarang sudah jauh lebih membaik selama 2 bulan terakhir, itu pertolongan siapa? Allah. Iya. Nah, Bunda menolong orang lain, Allah menolong Ananda, anaknya Bunda. Coba kalau dihitung-hitung, Bunda itu mau nyari obat kemana? Bahkan banyak loh di luar sana orang nyari obat sampai puluhan juta, ratusan juta, tapi belum sembuh-sembuh gitu. Tapi dengan Bunda menolong orang lain dan benar-benar hatinya lega, ikhlas benar-benar tulus, maka Ananda ditolong Allah tanpa Bunda harus mengeluarkan uang gitu. Amin. Saya belum berpikir ke situ, malah Mbak Lulu nggak nyambung ke situ saya malah. Tapi setelah saya ceritakan nyambung nggak? Nyambung, bisa jadi. Iya. Ya, nyambung. Artinya bentuk ketika ditolong Allah itu nggak harus dalam bentuk materi yang saya bisa balikin uang kantor nih, fokus saya kan gimana ya saya bisa balikin uang yang dipakai dia ya, padahal itu bukan uang saya, artinya ini jadi hutang saya kepada urusan kantor gitu. Nah, fokusnya ke situ. Ya, Ananda jauh lebih sehat dari sebelumnya. 2 bulan terakhir adalah Bunda yang benar-benar serius mendalami ilmu magnet rezeki. Keajaiban terjadi. Coba perhatikan kata-kata saya. Keajaiban terjadi manakala kita membantu mengajaibkan orang lain. Ya. Polanya sudah dapat ya. Keajaiban terjadi manakala kita membantu mengajaibkan orang lain. Oke? Siap. Ya.
Terima kasih Bunda Endang. Ya, Mudah-mudahan Mbak Lulu. suatu saat Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu langsung ya. Amin Allahumma amin. Amin. Sehat selalu. Salam buat Ananda. Insya Allah disampaikan doa yang sama untuk Mbak Lulu, sehat juga, melimpah rezeki baik, Allah Amin. muliakan dan Amin. Allah gayakan Amin. kehidupan. Amin. Mudah-mudahan rezeki Mbak Endang 5 miliar per bulan. Amin Allahumma amin. Doa yang sama untuk Mbak Lulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.